Al-Jailani lebih masyhur, lebih terkenal daripada Faqih Muqaddam di dunia. Faqih Muqaddam ashhar minal Jailani fil barzah. Tapi Faqih Muqaddam lebih terkenal daripada Syekh Abdul Qadir Jailani di alam barzah. Astagfirullah, astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sesuai judul pada kesempatan video kali ini, yang mana yang tadi telah saya tampilkan dalam cuplikan video awal, entah itu Habib siapa ya, yang mana beliau kurang lebih kalimat redaksinya mengatakan bahwasanya tentang Faqih Muqaddam dia itu lebih masyhur dibandingkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ar-radhiyallahu anhu. Saya pada kesempatan kali ini tidak akan panjang-panjang, langsung saja ke benang merah tersebut. Kalau berbicara masyhur, semua wali semua masyhur, karena orang tidak akan sampai kepada makom tingkatan kewalian kalau beliau tidak masyhur. Yang jadikan akar permasalahan ini nanti kesian umat-umat yang awam, mereka akan menjadi bingung, dan ini bisa menjadi propaganda juga, menjadi simalakama tentang Faqih Muqaddam dan juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Jadi ketika ada Habib berbicara seperti ini, terus terang saya kurang setuju tentang apa statementnya beliau mengatakan bahwasanya ya Faqih Muqaddam itu lebih masyhur dibandingkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, dia jangankan di dunia, bahkan di akhirat pun, di alam barzah pun, beliau memang sangat-sangat masyhur, saudara. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad SAW pun ngedau bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu, beliau itu adalah Sultanul Aulia, rajanya para wali. Nah, jadi ketika ada yang merentet seperti ini, saya kurang setuju dengan statementnya Habib tersebut. Bahkan ada suatu hikayat yang mencatat ada seorang aulia, bahkan waliullah yang sangat masyhur luar biasa, beliau tidak mengakui kewaliannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau langsung ketika kemuliaannya itu menghilang. Kenapa? Beliau menganggap bahwasanya lebih masyhur dibanding Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan kalau saya ceritakan secara detail, ini tidak akan cukup waktunya, jadi saya singkat saja. Ketika wali itu mengatakan sedemikian, bahwasanya boleh orang lain itu berada di bawah kakinya Syekh Abdul Qadir, tapi beda dengan aku. Seketika Allah langsung mengangkat kemuliaannya, dijadikan dia seorang yang hina. Karena Allah ngedau barang siapa orang yang tidak mau berada di bawah telapak kaki Syekh Abdul Qadir, dia akan di bawah telapak kakinya babi. Lalu seketika langsung waliun min auliyaillah itu, seorang wali Allah itu, beliau jadi di bawah telapak kaki babi. Karena dia terpesona dengan kecantikan perempuan Yahudi, dia rela menikah, bahkan setiap harinya dia ngasuh babi dan sampai menggendong-gendong babi. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu, ketika ini pembahasan seperti ini merujuk tentang hikayat tersebut, jadi sengaja saya selipkan, walaupun saya singkat-singkat ceritanya. Jadi kalau misalkan saya ceritakan secara detail, ini waktunya tidak cukup, karena walau bagaimanapun ini di media ada batasan-batasan, ada waktu-waktu dan menit-menit. Jadi saya resapel saja seperti itu, saudara. Nah, maka dari itu semua wali bagus, tidak ada wali tidak bagus. Tapi Nabi Muhammad SAW ngedau bahwasanya Syekh Abdul Qadir, kenapa dia itu bisa diangkat menjadi Sultanul Aulia, menjadi rajanya para wali? Karena ketika Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad SAW, di saat itu Syekh Abdul Qadir belum lahir, tapi Syekh Abdul Qadir membantu baginda Nabi besar Muhammad, duduk di bahunya Syekh Abdul Qadir, menginjak untuk sampai kepada Allah. Makanya di saat itu Nabi Muhammad ngedau bahwasanya para walinya Allah akan berada di bawah telapak kakimu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Semoga bisa bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.